Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita pernah dengar atau baca hadis yang isinya bagus, bikin tenang, memotivasi, atau justru bikin takut. Tapi setelah ditelusuri, ternyata hadis itu termasuk hadis dhaif, bahkan mungkin palsu. Di zaman sekarang, kita memang sangat mudah menyebarkan informasi, yaitu termasuk hadis. Tapi sayangnya, nggak semua hadis yang beredar itu bisa langsung diterima. Bisa jadi sanadnya bermasalah atau ada kelemahan di dalam perawinya. Karena itu, penting buat kita untuk lebih mengenali macam-macam hadis dhaif. Tujuannya supaya kita lebih hati-hati dan gak asal sebar informasi yang belum jelas keasliannya. Nah, di video ini kita akan bahas beberapa jenis hadis dhaif, lengkap dengan contoh hadis Arabnya dan penjelasan singkat untuk tiap jenisnya. Yang pertama, itu ada hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang disampaikan langsung oleh tabi'in tanpa menyebut nama sahabat. Nah, contoh hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Yang artinya sedekah itu memadamkan murka Allah. Penjelasannya, tabi'in adalah generasi setelah sahabat, dan mereka tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Jadi, kalau dia bilang Rasulullah bersabda tanpa menyebut siapa sahabat yang menyampaikan, syaratnya jadi tidak lengkap. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada hadis munqati'. Hadis munqati' adalah hadis yang sanadnya terputus, biasanya karena ada perawi yang hilang atau tidak dikenal. Contoh hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Penjelasannya yaitu hadis ini terkenal, tapi sebagian jalur periwayatannya dianggap munqati' karena ada perawi yang tidak jelas identitas atau tidak disebutkan. Ini bikin hadisnya jadi lemah. Yang ketiga, ada hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah hadis yang kehilangan dua perawi atau lebih secara berurutan dalam sanadnya. Contoh hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an tsumma nasiyahu laqiyallaha wa huwa ajdam. Yang artinya, siapa yang belajar Al-Qur'an lalu melupakannya akan bertemu Allah dalam keadaan buntung. Nah, penjelasannya yaitu karena dua atau lebih perawi hilang dari rantai sanad, hadis ini dianggap sangat lemah. Bahkan ada yang menyebut hadis ini termasuk mungkar karena kelemahannya yang cukup parah. Selanjutnya, yang keempat itu ada hadis mudallas. Hadis mudallas adalah hadis yang disampaikan dengan gaya samar. Perawinya memakai kata dari atau an, tapi nggak jelas apakah dia benar-benar mendengar langsung atau tidak. Nah, contoh sanadnya yaitu an fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya yaitu masalahnya ada di kata dari, nggak jelas itu hasil dengar langsung atau cuma lewat tulisan. Jadi walaupun syaratnya kelihatan lengkap, bisa jadi tidak tersambung dengan kuat. Selanjutnya ada hadis yang kelima, yaitu hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis yang teks atau syaratnya tertukar, jadi maknanya bisa berubah. Contoh yang salah di sini adalah asyamu fis safari khair. Nah, sekarang yang benar yaitu ada
laisa minal birri asyamu fis safar, yang artinya bukan bagian dari kebajikan puasa saat safar. Penjelasannya, kalau teks hadisnya kebalik seperti ini, artinya bisa berubah total. Yang awalnya larangan malah jadi anjuran. Ini bisa bikin salah paham dalam praktik ibadah. Selanjutnya yang keenam ada hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal sangat lemah atau suka berdusta. Contohnya di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man marido yauman kana kaffaro lisanah." Yang artinya, barang siapa sakit sehari, maka itu jadi penghapus dosa selama setahun. Penjelasannya yaitu, hadis ini datang dari perawi yang ditinggalkan oleh para ulama karena kebohongannya. Jadi hadis ini seperti tidak bisa dijadikan rujukan sama sekali. Yang terakhir ada hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang bertentangan dengan riwayat sahih dan dibawakan oleh perawi yang lemah. Contoh hadisnya yaitu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma yaumal jum'ah wahdahu dakhalal jannah. Yang artinya, siapa yang puasa di hari Jumat sendirian akan masuk surga. Penjelasannya yaitu, hadis ini menyelisihi hadis sahih yang melarang puasa Jumat sendirian. Karena perawinya juga lemah, maka hadis ini dikategorikan mungkar dan tidak bisa dijadikan pegangan. Kesimpulannya, hadis dhaif memang tidak semuanya sama. Ada yang kelemahannya ringan, ada juga yang berat. Sebagian ulama membolehkan penggunaannya untuk motivasi atau keutamaan amal, asal tidak terlalu lemah dan tidak bertentangan dengan dalil sahih. Tapi untuk hukum, akidah, atau ibadah wajib, kita harus pakai hadis yang sahih. Jangan sampai niat baik malah jadi dosa karena menyebarkan hadis yang tidak kuat atau bahkan palsu. Itu tadi beberapa jenis hadis dhaif yang penting kita kenali. Dengan tahu perbedaannya, semoga kita bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan dan mengamalkan hadis. Mungkin cukup sampai di sini pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.